warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fadila dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jumriyati. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai Jurnal yang mencangkup tentang teori belajar dan praktik berupa ringkasan perbandingan, analisis kritis, kelebihan serta kelemahan, relevansi dan kontribusi artikel terhadap teori belajar dan praktik pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai artikel yang pertama yang berjudul Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Memanfaatkan Google Classroom sebagai Media Pembelajaran yang ditulis oleh Abdul Haris, Hasmar, dan Aminuddin yang ditulis tahun 2021. Baik, selanjutnya ringkasan yang bisa saya ambil dari artikel yang pertama yaitu dari latar belakang masalah menuntut guru untuk mampu memanfaatkan platform digital seperti Google Classroom agar proses pembelajaran tetap efektif di era digital. Nah, tujuan penelitian yaitu menelaah gagasan dan strategi pemanfaatan Google Classroom untuk mengembangkan potensi profesional guru. Nah, selanjutnya metodologi, yaitu kajian kuantitatif berbasis studi pustaka dengan analisis deskriptif. Selanjutnya, hasil penelitian, yaitu pemanfaatan Google Classroom berpotensi meningkatkan keterampilan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif, meningkatkan hasil belajar siswa, serta memperbarui kompetensi profesional guru. Nah, selanjutnya kesimpulan utama, yaitu peran. Nah, selanjutnya analisis kritis yang mencangkup yang pertama metodologi, yaitu metode studi pustaka sesuai untuk tujuan eksploratif artikel ini, namun tidak ada data lapangan yang menguatkan klaim efektivitas pada konteks tertentu. Selanjutnya argumentasi, yaitu logis dan konsisten dengan literatur tentang integrasi TIK dalam pendidikan. Pembahasan menunjukkan hubungan antara keterampilan guru dan kualitas pembelajaran digital. Nah, selanjutnya temuan, yaitu relevan dan aplikatif, tetapi perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris atau studi kasus atau eksperimen untuk melihat dampak nyata pada berbagai konteks sekolah. Nah, selanjutnya kelebihan dan kelemahan artikel ini. Kelebihannya yaitu topik relevan dengan kebutuhan era digital, menjabarkan peran stakeholder, menyajikan rekomendasi praktis bagi pengembangan profesional. Nah, kelemahan yaitu bergantung pada studi pustaka sehingga kurang bukti empiris, tidak membahas kendala teknis dan akses internet di daerah terpencil secara rinci. Nah, selanjutnya relevansi terhadap teori belajar dan praktik pendidikan. Nah, teori yang terkait yang pertama kognitivisme, karena Google Classroom menyediakan materi digital yang sistematis sehingga membantu siswa memproses informasi. Nah, yang kedua konstruktivisme, karena platform ini memungkinkan siswa berdiskusi berbagai ide dan membangun pengetahuan bersama. Nah, alasannya karena artikel ini membahas pemanfaatan Google Classroom yang selaras dengan prinsip kognitivisme atau pemrosesan informasi, dan konstruktivisme, pembelajaran berbasis pengalaman aktif. Hal ini tampak dari cara guru memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK yang memungkinkan siswa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membangun pengetahuan bersama. Nah, praktik pendidikan yaitu guru dapat menggunakan kuis online, forum diskusi, dan tugas kolaboratif untuk membangun pengetahuan siswa secara aktif. Nah, manfaatnya yaitu penerapan teman artikel membantu guru meningkatkan kompetensi digital, mempermudah pengelolaan akses kelas, serta mendukung pembelajaran jarak jauh, mampu tatap muka berbasis blended learning. Baik, selanjutnya saya akan membahas artikel yang berjudul Pengembangan Profesionalisme Guru yang ditulis oleh Haris Diani pada tahun 2021. Baik, selanjutnya saya akan membahas artikel yang berjudul Pengembangan Profesionalisme Guru yang ditulis oleh Haris Diani pada tahun 2021. Selanjutnya, saya akan membahas ringkasan isi artikel yang kedua, yaitu yang pertama mengenai latar belakang masalah, yaitu kualitas pendidikan bergantung pada profesionalisme guru yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesionalisme. Yang kedua, yaitu tujuan penelitian ini mengulas upaya pengembangan profesionalisme guru serta kebijakan yang relevan. Yang ketiga, yaitu metodologinya. Metodologi tersebut membahas tentang kajian literatur dan analisis kebijakan terkait profesionalisme guru, termasuk program sertifikasi dan MGMP atau disebut KKG. Yang keempat, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut mencangkup tentang pengembangan profesionalisme, memerlukan kombinasi pendidikan formal, sertifikasi organisasi profesi, dan dukungan kebijakan. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan utama. Kesimpulan utama dari artikel kedua ini yaitu membahas tentang perbaikan kualitas pendidikan, mensyaratkan penguatan kompetensi guru melalui program berkelanjutan dan dukungan kelembagaan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu saya akan membahas analisis kritis pada artikel ketiga ini, yaitu yang pertama metodologi. Pada metodologi ini mencangkup tentang studi literatur memadai untuk ulasan konseptual, namun artikel tidak menyajikan survei lapangan atau data kuantitatif tentang efektivitas program yang dibahas.
Kemudian argumentasi dari artikel ini yaitu konsisten dengan kebijakan nasional atau UU Guru dan Dosen 2005 dan literatur tentang profesionalisme, pembahasan kuat pada aspek regulasi. Kemudian temuan dari artikel ketiga ini yaitu relevan untuk advokasi kebijakan tetapi perlu dilengkapi bukti empiris implementasi program di berbagai wilayah. Baik, selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kelemahan pada artikel ketiga. Kelebihan dari artikel ketiga ini yaitu pembahasan komprehensif mengenai kompetensi guru dan peran organisasi profesi berguna untuk pengambilan kebijakan. Pada kelemahan artikel ini yaitu kurang data empiris, sedikit pembahasan praksis, perbedaan urban rural dan tantangan implementasi. Yang terakhir yaitu relevansi terhadap teori belajar dan praktik pendidikan. Teori yang terkait yaitu yang pertama konstruktivisme. Karena profesionalisme guru membuat pembelajaran lebih berpusat pada siswa melalui pengalaman. Yang kedua yaitu humanistik, karena penekanan pada etika dan pengembangan diri guru sejalan dengan pembentukan karakter peserta didik. Alasannya, artikel menyoroti kompetensi guru dalam aspek pedagogik, sosial, dan profesional yang mendukung teori konstruktivisme, siswa aktif membangun pengetahuan, serta humanistik atau pendidikan yang memperhatikan nilai dan kepribadian. Dengan kata lain, guru profesional mampu menyeimbangkan antara pencapaian akademik siswa dan pembentukan karakter. Praktik pendidikan yaitu sertifikasi dan pelatihan guru menjadikan pembelajaran lebih efektif dan mendukung pertumbuhan siswa secara menyeluruh. Manfaatnya yaitu temuan artikel dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pelatihan berkelanjutan, pengembangan komunitas guru, serta peningkatan kualitas interaksi guru siswa di kelas. Selanjutnya, artikel yang ketiga yang berjudul pengembangan profesionalitas guru melalui pendidikan profesi guru atau PPG dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia yang ditulis oleh Sakila Safanikah dan Rina Rahayu pada tahun 2024. Selanjutnya saya akan membahas ringkasan isi artikel yang ketiga yaitu latar belakang masalah kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia mendorong program pendidikan profesi guru atau PPG sebagai jalur penting penguatan kompetensi. Nah, tujuan penelitian yaitu mengkaji peran PPG dalam meningkatkan profesionalitas guru dan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya metodologi yaitu kajian literatur dan analisis kebijakan terkait PPG serta implementasinya. Nah, selanjutnya hasil penelitian PPG dianggap strategis untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi tinggi. Namun implementasi menghadapi tantangan kurikulum, sarana, prasarana, dan pengalaman lapangan. Nah, kesimpulan utama yaitu PPG berkontribusi signifikan terhadap profesionalisme guru jika dikembangkan dengan integrasi praktik, lapangan, dan kurikulum relevan. Nah, selanjutnya analisis kritis. Yang pertama metodologi, yaitu kajian literatur sesuai tujuan, tetapi tanpa data empiris, multisite yang dapat menunjukkan variasi implementasi. Nah, yang kedua argumentasi. Nah, yaitu terkait kebijakan nasional dan kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, argumen kuat, namun perlu bukti lapangan yang lebih banyak. Nah, yang ketiga temuan, yaitu relevan untuk perumusan kebijakan PPG. Efektivitasnya perlu diuji melalui evaluasi program jangka panjang. Nah, selanjutnya kelebihan dan kelemahan artikel yang ketiga, yaitu kelebihan fokus pada isu strategis PPG, membahas tantangan, implementasi, dan rekomendasi kebijakan. Kelemahannya yaitu tidak ada data lapangan primer, rekomendasi masih bersifat umum. Nah, selanjutnya relevansi terhadap teori belajar dan praktik pendidikan. Teori yang terkait yaitu konstruktivisme, karena PPG menekankan praktik lapangan yang memberi pengalaman nyata bagi calon guru. Nah, yang kedua, kognitivisme, karena PPG mengajarkan strategi pembelajaran, perencanaan, RPP, dan analisis kebutuhan siswa. Ketiga, alasannya, karena artikel ini menunjukkan bahwa PPG tidak hanya memberi pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman langsung yang sesuai dengan konstruktivisme, serta keterampilan mental yang sesuai dengan kognitivisme. Dengan begitu, guru belajar tidak sekedar memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan strategi pembelajarannya di kelas nyata. Nah, praktik pendidikan yaitu guru PPG mampu merancang pelajaran berbasis HOTS, penilaian autentik, dan strategi student content. Artinya yaitu hasil artikel berguna sebagai acuan peningkatan mutu program PPG, mendorong guru menjadi lebih reflektif, serta memperkuat hubungan antara teori akademik dan praktik lapangan. Baik, selanjutnya artikel yang keempat yang berjudul Profesi Kependidikan atau Kajian Kompetensi dan Praktik yang ditulis oleh NW Karmini pada tahun 2023. Selanjutnya saya akan membahas ringkasan isi artikel. Yang pertama yaitu latar belakang masalah.
Latar belakang masalah mencangkup definisi, karakteristik, dan tantangan profesi pendidikan yang perlu dikaji ulang agar relevan dengan tuntutan abad 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu menyajikan gambaran komprehensif tentang profesi pendidikan termasuk standar profesional, pengembangan berkelanjutan, dan adaptasi teknologi. Yang ketiga yaitu metodologi. Pada metodologi ini, kajian pustaka dan kompilasi literatur yang berkaitan dengan profesi kependidikan. Yang keempat yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian tersebut mengidentifikasi karakteristik kunci pada pendidikan atau penguasaan materi, keterampilan pengajaran, etika, pengembangan berkelanjutan, dan menekankan pentingnya adaptasi teknologi. Yang terakhir yaitu kesimpulan utama. Kesimpulan pada artikel keempat ini yaitu profesi pendidikan harus diorientasikan pada pembelajaran sepanjang hayat, etika, dan kesiapan adaptasi teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, analisis kritis. Yang pertama, metodologi yaitu sesuai untuk penyusunan konsep, namun cakupan sangat luas sehingga butuh studi fokus untuk aspek-aspek tertentu. Yang kedua yaitu argumentasi, mencangkup sistematis dan menyentuh banyak aspek penting. Beberapa bagian bersifat deskriptif tanpa evaluasi empiris. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu temuan. Pada temuan analisis kritis ini yaitu relevan namun general perlu studi lanjut dengan pendekatan empiris untuk mengukur implementasi. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kelemahan artikel keempat ini yaitu yang pertama, kelebihan komprehensif sebagai bacaan referensi tersedia secara lengkap di repository institusi. Adapun kelemahannya yaitu kurang fokus pada penelitian empiris dan analisis kontekstual. Selanjutnya yaitu relevansi terhadap teori belajar dan praktik pendidikan. Teori yang terkait yaitu yang pertama humanistik, karena artikel menekankan etika, nilai, dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua yaitu sosiokultural, yaitu karena profesi guru dipahami dalam konteks sosial budaya sesuai teori Vygotsky tentang interaksi sosial. Alasan relevansi terhadap teori pembelajaran dan praktik pendidikan ini yaitu fokus artikel pada nilai moral, etika profesi, serta peran sosial guru jelas mencerminkan humanistik dan humanistik dan sosiokultural. Guru dipandang bukan sekadar pengajar materi, tetapi juga agen moral dan sosial yang membentuk generasi muda. Praktik pendidikan yaitu guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membina nilai karakter, etika profesi, serta mendampingi siswa menghadapi tantangan abad 21. Manfaat dari artikel ini yaitu artikel ini bermanfaat sebagai rujukan dalam pengembangan kode etik guru, program pelatihan karakter pendidik, serta inovasi pembelajaran berbasis nilai dan budaya lokal. Nah, selanjutnya artikel yang kelima yang berjudul pengembangan profesionalitas guru melalui pemanfaatan program dan kebijaksanaan pemerintah yang ditulis oleh Mustafa tahun 2012. Nah, selanjutnya ringkasan isi artikel yang kelima yaitu latar belakang masalah, kebijakan pemerintah, sertifikasi, tunjangan, program PPG memiliki dampak pada profesionalisme, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Nah, tujuan penelitian mengkaji efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Nah, metodologi artikel berbasis kajian kebijakan dan literatur, beberapa sumber menyertakan data sekunder. Nah, hasil penelitian program pemerintah menunjukkan hasil positif pada peningkatan kualifikasi dan status profesional guru, tetapi distribusi manfaat tidak merata antar wilayah. Nah, kesimpulan utama yaitu kebijakan perlu disertai pemantauan yang lebih baik. Nah, dukungan infrastruktur dan perhatian pada konteks lokal agar manfaat lebih merata. Selanjutnya, analisis kritis. Yang pertama, metodologi, yaitu kajian literatur layak tetapi memerlukan penelitian lapangan komparatif untuk menilai efisiensi program di berbagai daerah. Yang kedua, argumentasi, yaitu logis dan konsisten, menekankan perlunya tata kelola dan evaluasi kebijakan yang lebih baik. Yang ketiga, temuan, yaitu relevan, mendorong rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif. Nah, selanjutnya kelebihan dan kelemahan artikel yang kelima, yaitu kelebihannya menyediakan gambaran kebijakan yang komprehensif, berguna bagi pembuat kebijakan dan peneliti. Nah, kelemahannya kurang bukti empiris, primer, dan analisis dampak yang mendalam. Nah, selanjutnya relevansi terhadap teori belajar dan praktik pendidikan. Teori yang terkait behaviorisme karena program sertifikasi dan tunjangan berbagai. Nah, teori yang terkait yang pertama behaviorisme karena program sertifikasi dan tunjangan berfungsi sebagai reinforcement atau penguat kinerja guru. Yang kedua, kognitivisme karena pelatihan dan kebijakan mendorong guru mengembangkan strategi berpikir dan inovasi pembelajaran. Nah, adapun alasannya karena artikel menekankan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi perilaku guru atau behaviorisme sekaligus mendorong pengembangan keterampilan kognitif dan
pedagogis atau kognitivisme, intensif finansial, dan program pelatihan menjadi dua sisi penting dalam perubahan perilaku dan peningkatan keterampilan. Nah, selanjutnya praktik pendidikan, yaitu guru terdorong untuk menerapkan strategi kreatif, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan mutu pembelajaran berkat dukungan kebijakan. Nah, selanjutnya manfaat. Artikel ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang program sertifikasi dan pelatihan guru yang lebih efektif, merata, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami mengenai Jurnal yang mencangkup tentang teori belajar dan praktik berupa ringkasan perbandingan, analisis kritis, kelebihan serta kelemahan, relevansi dan kontribusi artikel terhadap teori belajar dan praktik pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.